Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan topiknya adalah mengenai manajemen treasury dan model kerja. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ya. Karena sebenarnya bahasannya ini cukup panjang, jadi mungkin nanti akan saya bagi dua part-partan gitu. Oke, yang pertama adalah ini manajemen treasury dan model kerja. Itu berkaitan dengan menelusuri kas dan model kerja bersih. Artinya menelusuri kas ini adalah apa saja aktivitas yang bisa dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kasnya atau aktivitas untuk menurunkan kasnya. Itu kalau untuk menelusuri kas. Nah, model kerja bersih ini penting ya, kalian wajib tahu bagaimana cara mengetahui model kerja bersih satu perusahaan. Ini rumusnya. Aset lancar dikurangi liabilitas lancar. Aset lancar itu kas atau aset lainnya yang diharapkan dapat diubah menjadi kas dalam kurun waktu 1 tahun, di bawah 1 tahun atau kurang lebih 1 tahun lebih sedikit. Nah, sama juga kalau liabilitas lancar adalah kewajiban yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun di bawahnya. Nah, inilah yang disebut dengan menelusuri kas. Apa saja aktivitas yang bisa meningkatkan kas dan apa saja aktivitas yang bisa menurunkan kas. Oke, yang pertama adalah berikut ini adalah beberapa contoh aktivitas yang dapat meningkatkan kas. Meningkatkan liabilitas jangka panjang, bisa melakukan utang, meningkatkan ekuitas. Contohnya apa? Menerbitkan saham. Meningkatkan liabilitas jangka pendek, berarti melakukan hutang tadi yang jangka waktunya kurang dari 1 tahun. Menurunkan aset lancar selain kas. Ini tadi aktivitas yang meningkatkan kas. Lalu apa aktivitas yang dapat menurunkan kas? Salah satunya menurunkan liabilitas jangka panjang, menurunkan ekuitas. Menurunkan ini maksudnya itu semacam mengurangi gitu ya. Anggap aja lawannya meningkatkan. Ini bahasanya agak susah sebenarnya. Menurunkan liabilitas jangka pendek. Nah, ini meningkatkan aset lancar selain kas. Nah, ini beda. Kalau yang di sini meningkatkan kas, menurunkan aset lancar. Kalau untuk menurunkan kas berarti meningkatkan aset lancar selain kas. Ya, nanti bisa dicari contohnya sendiri, googling juga bisa. Nah, sekarang kita masuk pada operating cycle dan cash cycle. Jadi yang kita bahas ini sudah merupakan inti apa aja yang harus kita bahas ya di bab ini. Operating cycle. Nah, ini bisa kalian baca sendiri. Operating cycle adalah rentang waktu. Intinya kalau mengenai operating cycle ini berkaitan dengan rentang waktu yang dibutuhkan untuk membeli persediaan, kemudian menjualnya sampai menerima pembayaran dari penjualan tersebut. Nah, ini ada 2 inventory period. Ini ya, inventory period atau inventory day. Berarti nanti satuannya hari,
Kemudian yang terakhir adalah account receivable period atau account receivable days. Ini juga satuannya nanti hari, periode. Nah, untuk untuk lebih memahaminya, coba sekarang, nah ini sebenarnya juga kayak cycle. Nah, ini sebelum masuk ke sini, kalian wajib baca ini dulu. Gini ya. Sama ini. Definisi mengenai operating cycle dan juga cash cycle. Kemudian, nah ini. Karena saya akan langsung saja menjelaskan melalui gambar ini agar lebih gampangnya. Jadi ini merupakan gambaran dari operating cycle dan cash cycle. Kalau kalian baca tadi sedikit ya, operating cycle itu kan terdiri dari dua. Operating cycle itu kan terdiri dari dua. Ada inventory period dan juga account receivable period. Ini operating cycle itu sampai di sini. Berarti operating cycle tadi kan rentang waktu yang dibutuhkan untuk membeli persediaan, kemudian menjualnya sampai menerima pembayaran dari penjualan tersebut. Ya, operating cycle rentang waktu yang diterima. Operating cycle adalah rentang waktu yang dibutuhkan untuk membeli persediaan, kemudian menjual persediaan itu sampai menerima pembayaran dari penjualan tersebut berupa kas yang diterima. Berarti operating cycle itu terdiri dari dua, inventory period dan juga account receivable period. Untuk inventory period berarti waktu yang dibutuhkan, periode waktu yang dibutuhkan sejak membeli persediaan sampai dengan menjualnya. Ini di sini adalah titik inventory itu terjual. Nah, ini disebut dengan inventory period. Sedangkan untuk account receivable period berarti apa? Waktu yang dibutuhkan untuk menjual persediaan hingga menerima pembayaran dari penjualan tersebut. Nah, disebut account receivable period atau account receivable days. Nanti tergantung mau yang ditanya periodenya atau harinya. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk cash cycle adalah ini jumlah hari yang dibutuhkan mulai dari membayar persediaan hingga menerima kas dari pelanggan. Untuk ini cash cycle jumlah hari yang dibutuhkan mulai dari membayar persediaan
hingga menerima kas dari pelanggan. Membayar persediaan hingga menerima kas dari pelanggan. Itu disebut dengan cash cycle. Nah, selisih antara operating cycle, cash cycle ini ya. Cash cycle ini juga dapat dicari dengan menghitung selisih antara operating cycle ini dari sini, ini deh. Saya ulangi, cash cycle ketika kita mau mencari ini itu juga dapat dihitung dengan cara menghitung selisih operating cycle. Ini ya, dari sini dikurangi dengan selisih ini, account payable period, periode utang dagang. Ketemunya itu cash cycle. Bisa dilihat di sini, cash cycle sama dengan operating cycle dikurangi account payable period. Oke, sampai di sini semoga kalian bisa paham atau memahami pelan-pelan aja. Karena waktunya terbatas. Ini adalah rumus atau formula untuk menghitung tiap item. Jadi caranya untuk menghitung perputaran persediaan itu sama dengan HPP dikurangi rata-rata persediaan. Perputaran piutang usaha, penjualan dikurangi rata-rata piutang. Perputaran utang, HPP dikurangi rata-rata utang usaha. Untuk periode ini ambilnya 365 hari dibagi dengan masing-masing perputaran. Oke, kita sekarang masuk ke penentuan target saldo kas. Penentuan target saldo kas merupakan trade-off ini ya, target saldo kas. Target saldo kas merupakan trade-off antara opportunity cost yang timbul karena memegang kas terlalu banyak. Jadi ada kas terlalu banyak, dan trading cost yang muncul karena memegang kas yang jumlahnya sedikit. Jadi memegang kas terlalu banyak itu juga salah, memegang kas dalam jumlah sedikit itu juga bukan salah ya, sebenarnya kurang tepat gitu. Karena ini ketika perusahaan memegang kas dalam jumlah yang sedikit, maka biasanya perusahaan akan menjual investasi jangka pendeknya agar saldo kasnya meningkat. Trading cost akan menurun seiring dengan peningkatan saldo kas karena perusahaan tidak harus sering melakukan penjualan sekuritas jangka pendek. Kemudian ini beberapa istilah yang harus kalian familiar ya. Ada trading cost, ada opportunity cost. Akan meningkat seiring dengan peningkatan saldo kas karena perusahaan tidak dapat menginvestasikan saldo kasnya ke sekuritas jangka pendek. Nah, tadi dari penentuan target saldo kas nanti muncul namanya the Baumol-Allais-Tobin model, BAT model. Nah, ini sebenarnya kan nama orang nih, mereka semua yang merumuskan, membuat formula ini. Namanya terdiri dari 3 orang, Baumol, Allais, dan Tobin. Nah, kalian juga harus paham ini grafiknya. Ini average amount-nya.
Jika perusahaan memiliki saldo kas C sebesar 1.200.000 dan selalu habis di pekan kedua. Di pekan kedua, maka kas rata-ratanya 1.200.000 bagi 2 sama dengan 600. Karena ini berkaitan dengan strategi penentuan kas yang optimal. Ingat ya, penentuan kas yang optimal bergantung pada ketiga ini. F sama dengan biaya tetap untuk menjual investasi. Ini JP, ini jangka pendek, ini jangka pendek, ini jangka pendek. Ini sebenarnya ini kas rata-rata, susah nulisnya. B ini kas rata-rata. Nah, A ini kasnya. Ini kasnya. Jadi sebenarnya ada beberapa grafik yang beda ya. Di sini ada yang nyebutnya C, kemudian di sini kas rata-rata gitu. Ini kas rata-rata, tapi nggak masalah. Yang perlu kalian tahu, ketika ini ya harus tahu transaksi balance. Ini menunjukkan transaction balance yang di sini ini waktu. Ketika kasnya di sini sebesar 1.200.000 1,2. Nah, habis di pekan kedua. Berarti untuk mencari ini dihitungnya dari rata-rata C dibagi 2. 1.200.000 dibagi 2 sama dengan 600.000. Nah, ini ya kalau udah mulai masuk ke grafik-grafik ini memang mulai agak memusingkan. Ini disebut dengan model. The Baumol model. Tadi yang ini loh yang disebut dengan saldo kas yang optimal, titik pertemuan antara di sini ini ada trading cost, kemudian ini opportunity cost-nya, ada TC-nya. Ketika ditarik ini, nah ini adalah saldo kas yang optimal, diperoleh dari opportunity cost sama dengan trading cost. Apa itu opportunity cost? Nah, bisa browsing sendiri. Oke, kalau mau memahami sendiri, mau mendalami sendiri, silakan ya. Bisa direnungkan gitu ya. Sebelum tidur. Oke, sampai di sini dulu karena ada adzan, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.